Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai siklus dan fase menstruasi. Baiklah, sebelum memasuki materi, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arina Fensa Lestari dengan NIM 2030207087 dari kelas Pendidikan Biologi 2. Kita sebagai wanita pasti sering merasakan sakit kepala, emosi tidak stabil, dan perut kram, bukan? Kira-kira apa sih yang menyebabkan kita merasakan seperti itu? Hal tersebut sering terjadi ketika kita akan mengalami menstruasi. Apa itu menstruasi? Wanita mengalami pertumbuhan dan perkembangan pada saat pubertas akan mengalami menstruasi. Menstruasi adalah proses pelepasan dinding rahim disertai keluarnya darah yang terjadi secara berulang tiap bulan. Sel telur atau ovum yang tidak dibuahi itu menyebabkan lapisan dinding rahim atau endometrium menebal dan menjadi luruh yang membuatnya mengeluarkan darah. Proses menstruasi terjadi sekitar 4-7 hari. Setelah proses menstruasi selesai, pada hari ke-10 sel telur kembali membentuk di dalam ovarium. Ukuran sel telur ini sangatlah kecil. Pada hari ke-14 terjadi proses ovulasi. Ovulasi adalah proses ketika ovarium atau indung telur melepaskan sel telur yang sudah matang kemudian masuk menuju tuba falopi. Pada saat ini, sel telur sudah siap untuk proses pembuahan. Setiap bulan akan ada sel telur matang di dalam salah satu ovarium wanita. Saat sudah matang, ovarium atau indung telur melepaskan sel telur kemudian masuk ke dalam tuba falopi untuk menunggu sperma. Jika tidak terjadi pembuahan, sel telur dan lapisan dinding rahim akan luruh sehingga keluar sebagai darah yang disebut sebagai menstruasi. Fase menstruasi. Fase menstruasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada fase menstruasi, yang kedua ada fase vaskuler, yang ketiga fase ovulasi, dan yang keempat fase luteal. Hormon yang mempengaruhi fase dalam siklus menstruasi. Yang pertama, hormon estrogen. Hormon ini berperan dalam proses ovulasi dan juga berperan dalam perubahan tubuh remaja pada masa pubertas. Yang kedua, hormon progesteron berperan dalam menjaga kehamilan. Hormon ini juga diproduksi di ovarium dan berperan dalam penebalan dinding rahim. Yang ketiga, hormon perangsang folikel. Hormon ini berfungsi untuk mematangkan sel telur di dalam ovarium hingga siap untuk dilepaskan. Yang keempat, hormon lutein berfungsi untuk merangsang ovarium dalam proses pelepasan sel telur. Dan yang terakhir, hormon pelepas gonadotropin berperan dalam memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon lutein yang mempengaruhi proses pematangan dan pelepasan sel telur. Fase menstruasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, fase menstruasi. Jika pada fase menstruasi tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma, lapisan dinding rahim yang mengandung pembuluh darah, sel-sel dinding rahim dan lendir akan luruh dan keluar melalui vagina. Fase menstruasi dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi dimulai dan bisa berlangsung selama 4-7 hari. Pada fase ini, wanita biasanya akan merasakan nyeri di perut dan punggung bagian bawah karena rahim berkontraksi untuk membantu meluruhkan endometrium atau dinding rahim. Yang kedua, fase vaskuler. Fase vaskuler berlangsung sejak hari pertama menstruasi hingga memasuki fase ovulasi. Pada fase ini, ovarium atau indung telur akan memproduksi folikel yang berisi sel telur. Seiring dengan pertumbuhan folikel ovarium, dinding endometrium yang sudah meluruh akan menebal kembali untuk menyambut sel telur
yang diharapkan sudah dibuahi sel sperma. Yang ketiga, fase ovulasi. Pada fase ini, folikel yang diproduksi ovarium akan melepaskan sel telur untuk dibuahi. Sel telur yang telah matang akan bergerak melalui tuba Fallopi dan menuju ke rahim. Sel telur ini hanya akan bertahan selama 24 jam. Jika tidak dibuahi sperma, sel telur akan mati. Sementara itu, sel telur yang dibuahi sperma akan membentuk janin. Fase ovulasi biasanya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya dimulai. Dan yang terakhir, fase luteal. Setelah fase ovulasi, folikel yang telah pecah akan mengeluarkan sel telur akan berubah dan membentuk struktur yang disebut korpus luteum. Korpus luteum ini akan memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Fase luteal dikenal juga sebagai fase pramenstruasi. Fase luteal dapat berlangsung selama 11-17 hari, tetapi rata-rata wanita mengalami fase ini selama 14 hari. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.